Alhamdulillahilladzi khalaqa al-laila wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman tub'iduna min jami'i masayid syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdi rahman. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsan wa ridwan ila yaumiddin yauma nalqa rahman al-mannan. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa alam ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqa wa'di wa sadaqa rasuluna bil karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berada di Indonesia, negara yang kita sepakati sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama dengan umat Islam yang menyepakati bahwa kita semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bila dengan demikian, maka sudah amat sangat seharusnya bila tema yang dimintakan untuk saya sampaikan terkait dengan urgensi membentengi persatuan umat, jadi sesuatu yang niscaya harus kita upayakan dan harus kita lakukan. Karena kalau Indonesia yang mayoritas menuju beragama Islam, mazhabnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentuk negaranya adalah NKRI. Tapi kemudian umat Islamnya tidak menjaga persatuan, tidak menjaga ukhuwah, tidak membentengi kesatuan mereka dalam konteks menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks menjadi NKRI, maka yang akan sangat dirugikan adalah umat Islam sendiri. Yang akan sangat dirugikan adalah kebersamaan kita sebagai bangsa dan sebagai negara. Padahal kita mengetahui bahwa Indonesia kita ini adalah warisan jihad, warisan ijtihad, warisan mujahadah, warisan tadhiyah, dan bahkan warisan hadiah daripada para ulama-ulama, daripada para pejuang bangsa yang mereka sebagiannya adalah tokoh-tokoh umat dan yang terhimpun di dalam ormas-ormas Islam. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada dari Persatuan Umat Islam, ada yang dari Persis, ada juga dari partai-partai Islam, apakah Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia, Partai Masyumi, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain dari ragam suku, ragam agama, ragam ideologi. Mereka bersatu padu menghadirkan negeri di mana kita sekarang berada ini. Itulah karenanya ketika kemudian Indonesia kita dan umat kita menghadapi begitu banyak tantangan, termasuk tantangan yang kemudian mencoba untuk mengadu domba di antara kita semuanya, mengadu domba di antara umat Islam dengan umat Islam, mengadu domba antara umat Islam dengan negara, negara dengan umat Islam. Tentulah karenanya jadi amat sangat dipentingkan untuk umat Islam kita semuanya mengokohkan dan merawat, menyelamatkan persatuan kita, ukhuwah kita, supaya dengan cara itu maka karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini selalu bisa kita jaga, selalu bisa kita rawat, dan karenanya segala upaya untuk mengadu domba selalu bisa kita koreksi, selalu bisa kita singkirkan, dan selalu bisa kita kalahkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kemudian menjadi penting untuk kemudian kita segarkan kembali ingatan kita dan kita berada dalam salat Jumat seperti pada siang hari ini adalah bahwa salah satu yang pasti disampaikan oleh Ustaz Khatib adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyegarkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah ungkapan Qur'ani yang dengan tegas disampaikan di sana,
bahwa dia adalah menjadi tolak ukur tentang kehormatan, tentang kemuliaan. Dalam surat Al-Hujurat yang kita semuanya pasti menghafalnya, ditegaskan di sana, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bukan litatafakharu, kita diciptakan untuk saling mengenal, untuk saling menguatkan, untuk berlomba. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak untuk kemudian menghadirkan konflik, tidak untuk kemudian menghilangkan persaudaraan, tidak untuk menghilangkan hubungan yang baik silaturahim, tidak untuk memutuskan segala yang membawa kepada keberkahan dan kemaslahatan. Justru kita disyariatkan agar kita dengan takwa itu, dan pada setiap hari Jumat kita diingatkan agar dengan takwa itu kita mengokohkan kebersamaan kita, kesatu paduan kita sebagai umat, kesatu paduan kita sebagai umat dalam konteks melanjutkan sejarah, agar kemudian karunia Allah yang bernama Indonesia ini, karunia Allah yang bernama umat Islam di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah ini selalu bisa dijaga, selalu bisa kemudian menghadirkan peran dan sejarah terus menerus menjaga keberlangsungan umat, keberlangsungan bangsa, dan keberlangsungan negara. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita sebagai umat Islam pastilah rujukan kita adalah kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada bagaimana ajaran para ulama-ulama kita, imam-imam mazhab kita yang empat, para Ahlussunnah wal Jamaah yang telah memberikan keteladanan luar biasa, dan tentu juga kepada bagaimana para ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan bangsa, dari ormas-ormas yang beragam-ragam tadi, dari NU, dari Muhammadiyah, dari PSI, dari TUI, dari partai-partai saya yang beragam-ragam, bagaimana mereka kemudian memberikan kepada kita keteladanan, menghadapi begitu banyak halangan dan rintangan, begitu banyak cobaan, tetapi mereka kemudian tetap bisa bersatu padu, merawat kebersamaan, merawat ukhuwah, merawat persatuan, dan kemudian bisa menghadapi tantangan dan menghadirkan Indonesia merdeka diwariskan kepada kita semuanya sampai hari ini. Berangkat tentu daripada ajaran Al-Quran, di mana Al-Quran dengan tegas mengajarkan kepada kita tentang pentingnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diajarkan tentang pentingnya untuk terus mengokohkan kebersamaan kita dalam rujukan yang sangat jelas, dalam merujuk kepada Al-Quran, dalam merujuk kepada As-Sunnah, dalam menghadirkan perilaku-perilaku yang dengan rujukan itu akan membingkai kita agar kita tidak mudah untuk diprovokasi, kita tidak mudah untuk kemudian diadu domba, kita tidak mudah untuk kemudian pun juga membuat masalah di internal kita sendiri, sehingga kemudian akan bisa memecahkan ukhuwah, memecahkan kebersamaan, dan atau menghilangkan kesatuan di antara kita semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sana ada perintah untuk wa'tasimu, sekaligus ada larangan untuk wa la tafarraqu. Itu artinya adalah perintah untuk menghadirkan i'tisam bihablillah, perintah untuk menghadirkan kesatuan, merawatnya pada satu hal yang diperintahkan dengan sangat serius, diperintahkan dengan sangat dipentingkan karena diulangi dengan larangan. Maka ada tafsir, ada ungkapan bahwa bila satu perintah kalau dilanjutkan dengan satu larangan, itu menandakan tentang penguatan atas perintah yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Dan tentu saja di pesantren kita diajarkan satu kaidah tentang al-amru bisayyi amrun biwasailihi. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu, maka sarananya pun juga diperintahkan. Kita diperintahkan untuk bersatu padu, kita diperintahkan untuk tidak berbeda pendapat, tidak pecah belah. Tentu sarana untuk itu juga diperintahkan. Sarananya bagaimana? Di antara sarananya adalah menjaga dan membentengi agar ukhuwah, agar kesatuan tetap bisa kita jaga, agar pecah belah, agar konflik bisa kita hilangkan. Nah, salah satu sarana itu adalah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyegarkan ingatan kita kembali akan keteladanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tokoh yang amat sangat terbukti sukses di dalam menghadirkan ukhuwah, di dalam merawat ukhuwah, dan sukses ini kemudian bukan hanya bisa dinikmati selama beliau hidup, tapi bahkan ajarannya terus berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin sampai kemudian Islam menyebar ke Indonesia. Ukhuwah Islamiyah ini menjadi satu hal yang niscaya. Keteladanan beliau satu hal yang amat sangat mudah bisa kita lihat karena kita merasakannya dan sekali juga bisa membacanya. Dalam kitab-kitab hadis, baik itu dalam kitab hadis yang secara spesifik masuk dalam kategori kutub as-sittah atau kutub at-tis'ah, bahkan juga dalam kitab-kitab hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah dan kitab tarikh, kita akan dapatkan bagaimana Rasulullah menghadirkan keteladanan, merawat ukhuwah, merawat kebersamaan, merawat kesatuan ini. Salah satu di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq dan disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah,
Di antara perintah Rasulullah yang paling pertama ketika beliau hijrah ke Madinah adalah perintah untuk berukhuwah, perintah untuk mewujudkan ukhuwah. Beliau menyampaikan ta'akhu fillahi akhwaini. Berukhuwahlah Anda satu dengan yang lainnya, satu dengan satu. Ukhuwah antara muhajirin dengan muhajirin, ukhuwah antara ansar dengan ansar, dan berukhuwah antara muhajirin dan ansar. Ukhuwah ini begitu luar biasa menghadirkan potensi di mana umat kemudian bisa melaksanakan perannya, melaksanakan agendanya, melaksanakan programnya, menghadirkan Islam yang rahmatul alamin, dan kemudian bahkan bisa mendapatkan persetujuan untuk menghadirkan wasiqatul Madinah, piagam Madinah, dan kemudian itu menjadi tonggak-tonggak besar untuk menghadirkan sukses, menghadirkan umat yang khayal ummah, menghadirkan Islam yang membawa kerahmatan. Dimulai dengan basisnya adalah basis ukhuwah. Dirawat dia, karena memang begitu banyak upaya untuk kemudian mencederai dan atau mengadu domba. Upaya itu dilakukan oleh kalangan Yahudi, dilakukan oleh kalangan musyrikin Quraisy, dilakukan juga oleh kalangan munafikin. Semuanya mencoba untuk memecah belah umat. Tetapi Rasulullah dan para sahabatnya, atau para sahabat memberikan kepada kita keteladanan bagaimana meneladani Rasulullah. Dan kemudian karenanya mereka paham betul ada upaya untuk kemudian memecah belah di antara umat, ada upaya untuk melemahkan umat, ada upaya untuk kemudian ukhuwah itu bisa dicederai. Kesadaran mereka membuat mereka mempunyai imunitas untuk kemudian menyadari kembali bahwa umat Nabi Muhammad SAW, ajaran tentang ukhuwah ini selalu mendapatkan cobaan. Ajaran tentang menjaga kesatuan ini selalu ada yang tidak senang, tapi sekaligus karena kita umat Nabi Muhammad SAW, kesadaran itu membuat kita semakin mengokohkan barisan, semakin mengokohkan ukhuwah kita, semakin mengokohkan kesatuan di antara umat, supaya dengan cara itu bisa memberikan kontribusi besar, menghadirkan kesatuan dalam konteks negara maupun dalam konteks bangsa, sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan dengan piagam Madinah, sebagaimana telah Rasulullah contohkan dengan hadirnya Mujtama' Madani ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah tersebut. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini juga akan bisa kita lihat bagaimana para imam daripada mazhab yang empat, imam dalam mazhab Al-Hanafi maupun juga Maliki maupun Syafi'i maupun juga Hambali, mereka para pimpinan utama atau ulama-ulama utama dalam mazhab ini. Salah satu yang kemudian menjadi kaidah yang kemudian disepakati adalah al-khuruju minal khilaf mustahab, agar kita tidak berbeda pendapat, tidak konflik, tidak kemudian menjadi cerai-berai, maka mencari solusi keluar daripada perbedaan-perbedaan dan kemudian menghadirkan kompromi pada satu yang diharapkan, pada satu yang diutamakan. Dan itu yang mereka contohkan. Bagaimana mereka saling menghormati, bagaimana Imam Malik mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah ketika beliau bersama dengan murid daripada Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Bagaimana Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Ahmad saling menghormati. Perbedaan yang ada dalam konteks furu' mazhab tidak membuat mereka kemudian menjadi mudah diadu domba, mudah dikonflikkan, atau membuat mereka tidak merawat ukhuwah atau tidak merawat kesatuan mereka. Mereka memberikan kepada kita keteladanan bahwa perbedaan di dalam istihad, perbedaan di dalam furu' akidah, furu' fikih, furu' tasawuf bukanlah hal-hal yang membuat mereka harus membawa kepada hadirnya hal yang dilarang di Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu pecah belah, yaitu ikhtilaf, yaitu cerai-berai. Keteladanan mereka juga akan bisa kita lanjutkan dengan bagaimana para tokoh-tokoh bangsa memberikan keteladanan yang tadi telah saya sampaikan di depan. Ketika ada perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh bangsa kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dari ulama-ulama NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Maskur, dari Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadi Kusumo, dari Persis ada Muhammad Hasan, ada Muhammad Natsir, dari Al-Irsyad maupun Persatuan Umat Islam ada Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Anwar Sanusi, dari partai-partai Islam ada dari Partai Islam Indonesia Kiai Haji Mas Mansur maupun juga Mr. Kasmas Sungadi Menjo, dari Partai Masyumi ada Muhammad Natsir, dari Partai Syarikat Islam ada Haji Abdul Najaf Rosyoso. Mereka beragam-ragam,
tapi mereka tidak kemudian menghadirkan keragaman itu menjadi faktor yang membuat mereka mudah dipecah belah dan atau kemudian membuat mereka tidak merawat kesatu paduan dan ukhuwah Islamiyah di antara umat. Bahkan mereka menjadikan keragaman itu bukan hambatan untuk kemudian bersatu padu, membersamai tokoh-tokoh bangsa, bersama dengan Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Profesor Supomo, Ahmad Subarjo, bahkan dengan tokoh-tokoh dari non-Muslim, Mitra Amaramis, Johannes Latu Harahari, dan lain sebagainya. Mereka bisa bersama-sama untuk kemudian menghadirkan, merawat kebersamaan, merawat persaudaraan dalam konteks kebangsaan, dan kemudian menyepakati Indonesia ini sebagai NKRI, dan bahkan menghadirkan ini sebagai NKRI adalah terobosan yang luar biasa yang diberikan, yang dilakukan oleh seorang tokoh dari Partai Islam, dari Partai Masyumi, bersama dengan partai-partai yang lain, bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, dan kemudian menghadirkan keragaman-keragaman yang tadi saya sebutkan di depan, tidak membuat mereka menjadi berpecah belah dan atau iri hati dan atau membiarkan terjadinya konflik hanya karena melihat bahwa yang berinisiatif adalah dari komunitas umat Islam dan kemudian yang lain tidak mau mendukung. Sebaliknya, begitu tanggal 3 April tahun 50 Muhammad Natsir menyampaikan pidatonya yang disebut dengan Mulasi Integral untuk mengembalikan Indonesia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena sebelumnya sudah dirubah menjadi RIS, maka seluruh komponen bangsa dari latar belakang politik apapun, latar belakang agama apapun, latar belakang suku manapun, latar belakang profesi apapun, di DPR Republik Indonesia Serikat mereka menyepakati dan menyetujui, sehingga kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Menjadi NKRI artinya adalah perawatnya atau berhasil dirawatnya persatuan umat dan persatuan bangsa. So, kalau kita kemudian tidak terawat persatuan dan kesatuan itu, niscaya yang akan langgeng adalah Republik Indonesia Serikat. Karena dengan Republik Indonesia Serikat maka konflik itu sangat terbuka. Maka tidak terawatlah kesatu paduan karena setiap daerah mempunyai republiknya, dan itu potensial untuk menghadirkan konflik berkepanjangan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan keteladanan ini. Nah, kita berharap tentu saja kita sekarang berada di abad ke-21, ketika kemudian begitu banyak tantangan-tantangan yang mendera umat dan bangsa. Ada separatis, ada yang mengganggu kedaulatan negara di Natuna, ada masalah terkait dengan masalah ekonomi, ada masalah terkait dengan masalah hutang, ada masalah terkait dengan sumber daya alam, ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada gunung meletus, dan belakangan ada COVID-19 dan varian barunya Omicron. Tentu itu semuanya membuat kita mestinya kembali dan semakin mengokohkan pemahaman kita akan NKRI kita, akan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, akan keteladanan daripada Rasulullah dan para ulama-ulama kita, keteladanan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, bahwa mereka justru ketika ada begitu banyak halangan, mereka justru merapatkan barisan, menyatukan duka langkah, memenangkan kepentingan besar dari umat dan bangsa, kemaslahatan besar dari umat dan bangsa, dan kemudian terawatlah ukhuwah mereka, terawatlah kesatu paduan mereka, dan kemudian selamatlah kita semuanya. Kita bersyukur sekali lagi bahwa apa yang kemudian telah diteladankan itu sesungguhnya tetap relevan. Ketika kita menghadapi sekian banyak tantangan dan halangan, dan rintangan dan salah paham, maka keteladanan mereka sangat penting untuk kita hadirkan, supaya sekali lagi kita bisa menghadirkan apa yang dahulu Rasulullah pernah tegaskan, ajarkan dalam hadis sahihnya tentang masal mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim kama sari jasadil wahid idza staka min udwun tada'a lahu sa'iru jasadil sahri wal hamd. Dan dengan demikian maka apa yang Allah perintahkan agar kita selalu menyegarkan ingatan tentang takwa akan selalu menemukan relevansinya, karena kita mempunyai pijakan-pijakan yang kokoh dan kuat, sekaligus juga contoh-contoh sejarah yang sangat kokoh dan kuat, dan sekaligus kepentingan agar itu semua bisa kita hadirkan, kita rawat, karena kita memang memerlukan rawatan akan segala yang menghadirkan kemaslahatan, dan kemaslahatan yang paling besar di antara kita, di antaranya adalah kemaslahatan terkait terjaganya ukhuwah kita, terjaganya kesatu paduan kita sebagai umat, sebagai bangsa, dan sebagai negara. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.